SDM akan memberikan tips bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Kuliah adalah tempat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga soft skill yang kita miliki. Untuk mengembangkan soft skill ini dapat dilakukan dengan mengikuti organisasi. Namun, sering terdapat kendala dari pembagian waktu antara kuliah dan organisasi yang kurang seimbang. Tentu, kita tidak inginkan kewajiban kuliah kita menjadi keteteran. Tapi jangan khawatir, kamu bisa tetap aktif kok dalam organisasi dan kuliah dengan nyaman, asal kamu bisa membagi waktu. Kali ini, kami akan memberikan sedikit tips bagaimana cara agar kita bisa membagi waktu antara kuliah, berorganisasi, bahkan melakukan kegiatan lainnya. Yuk, langsung aja, ini dia tipsnya. Tips yang pertama yaitu menentukan persentase prioritasmu. Cara terbaik bagi waktu adalah menanyakan kepada dirimu sendiri apa sih sebenarnya menjadi tujuanmu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang kamu harapkan sebelum menentukan persentase prioritas. Dengan menentukan persentase prioritas, kita bisa menentukan mana dulu nih yang harus dikerjakan. Tapi prioritas ini bisa saja bergeser tergantung situasi dan kondisi yang kamu hadapi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah membuat timeline dan schedule. Cara terbaik agar kita tidak menumpuk adalah dengan membuat timeline. Dengan ini kamu bisa tahu apa saja tugas yang belum kamu kerjakan dan kapan deadline-nya. Kamu juga bisa mengatur strategi untuk menyiasati tugas itu. Tapi kamu harus benar-benar patuh dengan timeline itu ya. Sebab pengaturan waktu itu sangat efektif walau sulit untuk dilakukan. Jadi kamu beranikan melakukannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, jangan menunda. Saat kamu mendapatkan tanggung jawab di dalam organisasi maupun tugas dari dosen, jangan menunda. Memang, kalaupun tugas tersebut tidak dengan waktu yang cukup lama, jangan menunda pekerjaan karena tidak merupakan suatu kebiasaan yang buruk. Saat kamu menunda suatu pekerjaan dengan melakukan dan akan kamu menumpuk, tentu kamu akan kewalahan juga. So, jangan menunda. Ini adalah yang keempat, yaitu membuat deadline. Meskipun sebuah pekerjaan atau tugas tidak mempunyai tenggat waktu, ada baiknya jika kamu membuat deadline untuk dirimu sendiri. Gunanya adalah agar kamu tidak berlarut-larut lama mengerjakan sebuah tugas. Jika sudah stres, bisa-bisa tugas itu tidak selesai. Ini bukan hal yang kamu inginkan, bukan? Yang kelima itu tata tujuan teman-teman untuk masuk ke bangku kuliah itu apa. Jangan sampai teman-teman itu ketika masuk ke bangku kuliah itu tidak memiliki tujuan apa-apa. Itu bakalan sia-sia banget. Apalagi 4 tahun itu kita tidak memiliki jalan yang jelas dalam kuliah. Ya hasilnya ya gak bakalan maksimal gitu. Ketika kita sudah memiliki tujuan yang jelas, maka tujuan itu akan menanti kita di depan. Nah, kuliah kita ya bakalan disemangati atau dimotivasi dengan tujuan kita itu. Bagaimanapun kita ya akan mengambil jalan yang akan menuju ke tujuan kita. Soalnya tujuan kita udah menanti di depan. Nah, itu gunanya tujuan itu di sana. Jadi sulit teman-temannya sudah memiliki tekad yang kuat dan tujuan yang mapan, itu untuk main-main tuh sulit banget gitu. Jadi bakalan begitu ya teman-teman, itu penjelasan saya. Makasih. Tips yang keenam yakni harus konsisten. Sebuah keputusan telah kalian ambil yakni menjalankan perkuliahan bersamaan dengan menjalankan sebuah organisasi. Kalian harus menjalankan keputusan tersebut. Sebuah keputusan pasti memiliki resiko, termasuk dalam menjalankan perkuliahan bersamaan dengan organisasi. Pasti banyak resikonya. Hal yang paling sering dikeluhkan oleh mahasiswa saat ini adalah mengenai waktu, di mana mereka tidak mampu untuk membagi waktu antara perkuliahan dengan organisasi. Tapi bukankah kalian yang sudah memilih keputusan tersebut? Jadi kalian harus tetap konsisten menjalankan keputusan tersebut. Masa malas, lelah, dan bosan selalu hadir sebagai tantangan. Tugas kalian adalah semangat dan tetap konsisten menjalankan
Selanjutnya yang ketujuh yaitu kurangi melakukan kegiatan tidak penting. Setelah kamu menjalankan kuliah serta mengikuti organisasi, sebaiknya untuk bisa mengurangi kegiatan yang tidak penting. Tidak ada masalah untuk tidak tetap nongkrong bersama teman, namun sebaiknya dikurangi waktunya dan menggantinya kegiatan positif atau hal yang lebih bermanfaat lainnya, seperti mengerjakan tugas sebelum deadline ataupun mulai berdiskusi bersama teman-teman organisasi mengenai kepanitiaan. Kamu juga bisa berdiskusi sambil nongkrong dengan teman-temanmu agar waktumu lebih bermanfaat. Tentukan target pencapaianmu. Banyak yang bertanya apakah penting membuat target pencapaian? Tentu saja sangat penting. Tanpa adanya target, belum pasti kamu bisa menjalaninya dengan baik. Untuk itu, adanya target sangat berpengaruh dalam menentukan kegiatanmu. Tips membagi waktu dengan membuat target pencapaian sangat bisa kamu lakukan. Contohnya, membuat target bahwa kamu harus lulus kuliah sarjana selama 3,5 tahun. Jangan lupa untuk membuat target dari organisasi juga ya. Dengan ini, kamu bisa membuat target dan bisa menyelesaikan setiap kegiatan sehingga jauh lebih cepat. Yang terakhir, tips ke-9, yaitu lakukan dengan total. Biasakan ketika kamu melakukan satu pekerjaan, lakukan dengan maksimal. Karena nanti yang akan mendapatkan hasilnya itu kamu sendiri. Misalkan kalau pada akademik itu ya, kamu mendapatkan nilai yang bagus gitu. Sama halnya kayak di organisasi. Kamu nanti dipuji dan disegani atas pekerjaanmu. Hal ini dapat melatih kamu untuk membiasakan diri kalau melakukan sesuatu itu secara maksimal. Dan juga ketika kamu berada di dunia pekerjaan kamu. Nah, itu tadi beberapa tips dari kami untuk mengatur waktu kuliah dan berorganisasi. Dengan mengikuti tips itu, kamu bisa menyeimbangkan waktu antara kuliah maupun kegiatan lainnya. Jadi, apakah kalian masih tidak tertarik punya kegiatan di luar kuliah? Tentu tidak kan? Sekian sedikit penjelasan dari bidang PSDM yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.